Ya, Kepres nomor 2 tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara yang diteken oleh Presiden Jokowi memicu perdebatan publik. Sejumlah pihak mempermasalahkan ketiadaan nama Presiden Soeharto sebagai tokoh penting yang pada serangan umum 1 Maret 1949. Pemerintah Jokowi dinilai membelokkan sejarah. Malam hari ini saya coba tanyakan langsung ke Pak Sri Margana, sejarawan UGM dan juga Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia Yogyakarta, yang juga salah satu ataupun tim ataupun penyusun dari naskah akademik Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Selamat malam Pak Margana, apa kabar? Sehat ya? Selamat malam Mas Red. Ya. Sehat ya. Baik, Pak Margana, Anda tentu mengikuti kontroversi atau pihak-pihak yang mempermasalahkan ketika tidak ada nama Pak Soeharto dalam Kepres 1 Maret yang ditekan oleh Presiden Joko Widodo. Meskipun kemudian dalam naskah akademiknya disebut ada 48 kali nama Pak Soeharto. Apa penjelasan dari Anda sebagai penyusun naskah akademik ini terkait dengan ketiadaan nama Pak Harto di Kepresnya, Pak? Ya, kalau Kepresnya kan yang menyusun Bapak-bapak di Jakarta ya. Kalau naskah akademiknya saya yang menyusun. Dan di situ kalau ada tuduhan bahwa Soeharto dihilangkan itu tidak benar. Jadi peran Letko Soeharto tetap ditempatkan pada porsi yang sebenarnya sebagai orang yang ditunjuk untuk memimpin serangan umum 1 Maret. Ya, seperti Anda sebutkan tadi, di naskah itu ada 48 kali Letko Soeharto disebut sebagai orang yang sangat penting. Itu lebih dari semua tokoh yang ada. Artinya tokoh yang lain tidak disebut sebanyak itu. Oke, jadi menurut Anda ketiadaan nama Pak Harto itu tidak di dalam Kepres kemudian sah-sah saja begitu, karena di dalam naskah akademiknya secara historicalnya tetap ada peran dari Pak Soeharto yang kemudian dianggap sangat penting. Iya, karena kan Kepres ini kan esensinya ingin menjadikan serangan umum 1 Maret sebagai momentum Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Jadi Kepres bukan untuk melegitimasi siapa berperan apa gitu, tapi lebih Kepres fungsinya untuk menjadikan 1 Maret ini sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Jadi sebetulnya menurut saya malah itu Kepres tidak perlu menyebut nama siapapun gitu. Tapi kemudian dari Kepres yang tidak menyebutkan nama Pak Soeharto ini dinilai sebagian pihak, Pak Margana, ini pemerintah berupaya untuk membelokkan sejarah, kemudian mencoba untuk menghapuskan peran dari Pak Soeharto. Tanggapan Anda seperti apa sebetulnya? Apa pandangan Anda ketika kemudian ini menjadi sebuah polemik? Oh, tidak benar. Mungkin karena polemik ini muncul karena orang yang memunculkan polemik belum membaca naskah akademiknya dulu gitu. Jadi mungkin setelah membaca naskah akademik saya kira akan berbeda. Tidak ada upaya untuk membelokkan negara, itu fitnah itu. Oke, sebagai penyusun mungkin Anda bisa menjelaskan seberapa jauh atau seberapa besar di dalam naskah akademik itu Anda menjelaskan peran dari Pak Soeharto? Ya, Pak Harto adalah orang yang ditunjuk untuk memimpin serangan umum 1 Maret. Tapi kalau ide memang fakta-fakta sejarah sangat kuat. Ide itu gagasan dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Itu disampaikan beliau dalam wawancara dengan radio BBC dan juga ditulis dalam memoir beliau dalam buku Tata untuk Rakyat itu. Buku Tata untuk Rakyat itu sudah diterbitkan pada masa masih Pak Harto masih berkuasa juga. Dan wawancara itu juga dilakukan pada masa Pak Harto. Dan selama itu juga Pak Harto tidak pernah membantah pernyataan Sultan itu. Dan juga pernyataan Sultan itu juga banyak didukung oleh kesaksian-kesaksian tokoh yang lain juga. Oke, jadi peran Pak Harto yang bisa Anda jelaskan, karena ini kan yang kemudian yang dipersoalkan adalah peran Pak Soeharto yang kemudian dianggap tidak lagi diutamakan begitu kira-kira ya, mungkin yang digambarkan oleh pihak-pihak yang mengkritisi itu. Jadi mungkin Anda bisa menjelaskan seberapa besar sebetulnya dalam naskah akademik peran dari Pak Soeharto sendiri. Ya, peran Pak Harto sangat penting karena beliaulah yang ditunjuk untuk memimpin serangan umum 1 Maret itu. Cuman serangan 1 Maret ini tidak bisa dilihat dipersonifikasikan pada satu Pak Harto saja. Karena
yang ikut melakukan banyak sekali tokoh-tokoh yang ikut menjadi bagian penting dari serangan bom 1 Maret. Karena serangan 1 Maret itu sebuah konsep serangan yang terorganisir secara matang gitu dari berbagai unsur strategi militer yang sangat yang memerlukan peran tokoh-tokoh yang lain. Sebagai contoh misalnya Kolonel Gatot Subroto ditugasi untuk menghadang pasukan Belanda yang ada dari Solo. Kemudian pasukan Sukarno, kemudian ada juga tokoh militer yang ditugasi menghadang pasukan Belanda dari Magelang. Kemudian TB Simatupang ditugasi menyebarkan intelijen untuk dan juga menyiarkan hasil dari serangan bom 1 Maret ke dunia internasional. Kemudian Mayor Sarjoro dan juga Pinco Semual itu justru yang ditempatkan di kubu front paling depan untuk menghadapi Belanda di benteng Vredenburg. Kemudian ada tokoh lain yang juga ditugaskan untuk menjaga bandara untuk memastikan Belanda tidak menggunakan serangan udara melawan pasukan RI TNI pada masa itu. Jadi itu melibatkan begitu banyak tokoh dengan peran yang memang sudah diatur sedemikian rupa. Kalau salah satu dari strategi atau tokoh ini tidak memerankan perannya dengan baik, maka serangan itu juga akan gagal. Jadi ini serangan ini tidak bisa dipersonifikasikan hanya pada satu orang saja. Oke, selama ini Anda melihat bahwa persepsi atau personifikasi dari serangan 1 Maret ini justru lebih kental diutamakan peran dari Pak Harto begitu kira-kira, Pak Margana? Ya, saya kira selama Pak Harto menjadi presiden dulu ada dibuat juga seperti film Janur Kuning itu yang begitu menempatkan sosok Soeharto menjadi pemain yang paling dominan gitu. Kemudian juga di dalam historiografi sejarah Indonesia pada masa Soeharto itu juga seolah-olah semua serangan bom 1 Maret itu identik dengan Pak Harto. Padahal tidak. Jadi sebetulnya naskah akademik ini justru ingin menempatkan tokoh-tokoh lain dalam posisi yang semestinya, yang sewajarnya. Sehingga kita bisa menghargai semuanya, tidak hanya salah satu tokoh saja. Siapa saja Pak Margana tokoh-tokoh yang mungkin Anda bisa ceritakan dari naskah akademik ini sehingga mungkin publik mendapatkan perspektif yang lain? Ya, sebetulnya esensi dari penegakan kedaulatan itu kan perjuangan dari dua kubu ya, dari kubu diplomasi dan kubu militer. Jadi ketika para pemimpin Indonesia, Presiden Soekarno, Muhammad Hatta, dan para menteri-menterinya itu ditangkap dan dibuang ke Bangka sana, itu pemerintah Belanda mulai propaganda kan, bahwa Indonesia sudah tidak ada, yang ada tinggal para pemimpin terkemuka Republik Indonesia, yang sekarang sudah ditahan. Kemudian Tentara Nasional Indonesia juga sudah tidak ada. Yang ada adalah ekstremis-ekstremis yang mengganggu keamanan di Jawa dan di seluruh Indonesia yang lainnya yang dipimpin oleh Sudirman. Jadi itu adalah propaganda Belanda untuk menempatkan posisi Indonesia, menihilkan posisi Indonesia pada dunia internasional. Sehingga setelah dibuang ke Bangka itu, para tokoh pergerakan, para tokoh nasional kita seperti Pak Karno, Hatta, Muhammad Rum, dan sebagainya itu melakukan apa yang disebut counter propaganda. Counter propaganda itu adalah berupa propaganda untuk melawan propaganda Belanda tadi. Jadi mereka atas bantuan dari Commission of Good Offices yang terdiri dari Australia, Belgia, dan Amerika itu, mereka bisa meyakinkan dunia bahwa Indonesia masih ada dan mereka masih bisa membuktikan bahwa Indonesia ada. Salah satu yang dibuktikannya adalah keberhasilan Indonesia menumpas peristiwa Madiun itu tahun 48. Bagaimana mungkin seorang negara yang sudah tidak yang lumpuh tapi masih bisa mengatasi masalah di dalam negerinya seperti peristiwa Madiun 48 itu. Dan oleh karena itu para tokoh yang dibuang itu yang melakukan counter propaganda itu perlu dukungan agar eksistensi militer yang dinihilkan Belanda itu juga nampak. Sehingga Jogja dalam hal ini Sri Sultan Sudirman yang bergerilya di sekitar Pacitan dan Jawa Timur dan beberapa tempat lainnya, kemudian berinisiatif
untuk menunjukkan eksistensi militernya juga dengan cara serangan umum 1 Maret. Jadi intinya baik Bangka dan Jogja, dua tempat ini saling bergerak, bersinergi untuk membuktikan bahwa propaganda Belanda itu tidak benar. Oke, Pak Margana, saya harus membacakan tanggapan dari Bung Fadlizon ya, yang banyak menanggapi dari Kepres ini dan juga naskah akademiknya. Salah satunya begini, serangan umum 1 Maret ini ada di dalam satu kerangka pemerintahan darurat Republik Indonesia pada tanggal 22 Desember 48 sampai dengan 49. Ini kalau kita lihat menjadi sumber polemik karena seolah-olah serangan umum 1 Maret itu berdiri sendiri, padahal tidak demikian. Dan ada peran Pak Soeharto yang berdiskusi dengan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan juga Bambang Supoerno untuk berinisiatif melakukan serangan umum 1 Maret 1949. Tanggapan Anda seperti apa, Pak Margana? Itu di naskah akademik persis seperti yang dikatakan itu kita sampaikan juga. Tidak ada yang jadi apa yang disampaikan Pak Fadlizon itu sebetulnya di naskah akademik juga sudah kita sampaikan. Oke, jadi sebetulnya apa yang disampaikan itu sama dengan yang ada di naskah akademik, tapi kemudian karena ini menjadi perdebatan karena kemudian tidak ada nama Pak Soehartonya begitu di dalam Kepres itu. Menurut Anda artinya tidak perlu ada nama Pak Harto di dalam sebuah Kepres yang memang disusun oleh pemerintah? Setahu saya Kepres-Kepres yang lain seperti Kepres proklamasi kemerdekaan, Kepres tentang Hari Pahlawan, banyak itu Kepres seperti termasuk hari Pancasila 1 Juni, Hari Bela Negara tentang PDRI, itu nggak menyebutkan tokoh juga. Jadi memang tidak perlu menurut saya, karena esensinya kan ingin menjadikan peristiwa-peristiwa itu menjadi hari nasional, jadi milik bangsa, milik bahwa itu kerja dari semua komponen, tidak hanya 1-2 orang. Baik, terakhir Pak Margana, artinya kalau kemudian ada desakan dari beberapa pihak bahwa Kepres ini sebaiknya ditarik kembali, direvisi, tanggapan Anda? Kalau itu ya terserah kepada yang di atas sana ya, para pemimpin. Kalau bagi saya tidak perlu karena tidak artinya naskah akademik. Kalau mau baca sejarah itu ya di buku sejarah atau di naskah akademik itu, dan di sana tidak ada persoalan yang dipersoalkan itu tidak ada. Gitu. Jadi saya kira marilah kita hormati Kepres ini sebagai upaya kita untuk menjadikan bangsa ini lebih sadar tentang pentingnya kedaulatan negara, yang sampai saat ini kedaulatan negara itu masih banyak sekali ancaman-ancaman. Jadi kita perlu inspirasi untuk itu. Kita menyatukan pikiran, tekad untuk sama-sama menghadapi ancaman kedaulatan. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Sri Margana untuk penjelasan Anda. Semoga publik mendapatkan informasi yang lebih dan juga tercerahkan dari polemik yang beberapa hari terakhir ini cukup menjadi perhatian bagi sebagian kalangan terkait dengan nama Pak Soeharto di Kepres 1 Maret yang ditekan oleh Presiden Joko Widodo. Terima kasih banyak Pak Sri Margana, sejarawan UGM, Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia Yogyakarta. Terima kasih, selamat malam, sehat selalu. Selamat malam, Mas.